Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satu yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak adalah warajulun da'athu imra'atu dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang da'athu imra'atun dzatu mansibin, yaitu seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang memiliki jabatan, wajamalin, dan juga dia cantik. Wa qala inni akhafullah, tapi pemuda ini ketika diajak berbuat tidak senonoh, berbuat mesum, berbuat maksiat, dia mengatakan inni akhafullah, sungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan juga oleh kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Imratul Aziz, ketika istri raja itu menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan hai talak, kemarilah, wa ghallaqatil abwab, yang ketika itu dia semua pintu-pintu sudah ditutup oleh Imratul Aziz, yaitu istrinya raja. Dan Nabi Yusuf mengatakan bahwa Allah adalah paling baik tempat, tempat aku kembali. Artinya juga mengisyaratkan bahwa Yusuf itu tidak mau diajak karena lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya kita tahu bagaimana kemudian Yusuf menghindar dengan keras dan berlari menuju pintu untuk menghindari keinginan daripada Zulaikha, yaitu seorang imratun dzatu mansibin, yang tentu memiliki posisi yang sangat terhormat ketika itu sebagai istri raja, dan tentu juga wajamalin, yaitu cantik. Karena secara basyariah, secara manusiawi, Yusuf alaihissalam juga punya ketertarikan kepada Zulaikha, gitu, kepada Imratul Aziz, Namun bahwa pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, laula an ra'a burhana rabbih, karena unsur bahwa lebih takut kepada Allah lebih kuat dari dalam dirinya. Nah, inilah yang dicatatkan oleh Rasulullah, seseorang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, yaitu tentu bagaimana seorang berupaya untuk tidak jatuh bagaimanapun kuatnya, kalau kita lihat dalam hadis ini begitu kuat, kesempatan ada, seperti Nabi Yusuf, tapi bahwa sisi muraqabatullahnya lebih kuat, daripada untuk mengikuti apa yang diinginkan atau ajakan hawa nafsu, ketika ada perempuan yang seperti itu mengarah kepada yang maksiat, tentu harus kita punya kemampuan untuk mengatakan ini akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabatullah yang diperkuat, di mana muraqabatullah ini merasakan bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, dia punya kekuasaan berupa bahwa Allah itu alimun, maha mengetahui, basirun, maha melihat, dan sami'un, maha mendengar. Nah, ketika teridentifikasi pada diri seseorang rasa muraqabah dan pengetahuan bahwa Allah selalu melihatnya fis sirri wal alan, ketika sir, ketika sendiri, wal alan, ketika banyak orang, kemudian Allah juga mendengar setiap perkataannya, bahkan apa yang terlintas dalam jiwa, dalam hatinya,
dari suatu ya niat atau niat hasanah atau niat sayyi'ah, dia yakin Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, Allah mengetahuinya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan juga sifat Allah yang maha basirun, Allah maha melihat, ya alim sami'. Nah, ketika ini teridealisasi dalam diri seorang dengan pemahaman bahwa begitu banyak ya nikmat yang telah Allah anugerahkan, ya tidak mungkin kita akan kemudian mencoreng, ya istilahnya berani berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang harus ditanamkan lebih awal, ya, bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Sebagaimana Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahwa tauhid yang khalis, ya akidah yang salimah, akidah yang baik dan benar, inilah yang akan bisa menuntun kita untuk mampu menolak setiap kemungkaran, kemaksiatan yang kita diuji karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu muraqabah adalah hal yang sangat penting untuk kita tanamkan, terutama kepada anak-anak kita, kepada remaja putra-putri kita, agar mereka selalu merasakan muraqabatullah. Allah selalu melihat mereka, Allah merasa dilihat, merasa ditahu, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini yang menjadi keseharian dari diri kita dan keluarga kita, insya Allah akan terhindar dari apa yang selama ini, ya, terhindar dari maksiat, di mana perasaan bahwa selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga ketika sepi pun merasa dilihat, ketika di banyak orang juga merasa dilihat, merasa ditahu, merasa didengar, maka kayak tadi itu ujungnya adalah inni akhafullah, ya. Karena bagaimanapun ketika syaitan, hawa nafsu ini menggulung kita, maka kita akan kalah. Nah, salah satu yang akan dapat naungan pada hari kiamat, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang diajak untuk berbuat maksiat tapi dia masih mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muraqabah kita semakin tebal, semakin kuat, dan kita bisa menolak setiap perbuatan maksiat yang datang kepada kita, apapun bentuk maksiat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.